Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dikdik Hamdani dengan NIM 2303010194 dari kelas H23. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pemrograman internet, yaitu sebuah aplikasi sistem reservasi hotel berbasis web. Sistem ini saya buat sebagai bentuk penerapan langsung dari materi yang telah dipelajari, khususnya dalam pengembangan website menggunakan PHP dan MySQL. Saya berharap melalui presentasi ini, saya dapat menjelaskan secara lengkap, mulai dari latar belakang, perancangan, implementasi, hingga hasil dari sistem yang saya buat. Untuk selanjutnya, pada slide ini, saya menjelaskan latar belakang pembuatan sistem ini. Saat ini masih banyak proses reservasi hotel yang dilakukan secara manual, seperti melakukan pencatatan buku, telepon, atau datang langsung ke hotel. Cara tersebut memiliki beberapa kekurangan, di antaranya kurang efisien, memakan waktu, sering terjadi atau rentan kesalahan, terus ribet, kurang praktis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis web yang dapat memudahkan proses reservasi agar lebih cepat, akurat, dan modern. Berdasarkan permasalahan yang tadi di latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang saya analisis ya. Yang pertama, data reservasi sering tidak rapi ya, seperti acak-acakan itu sering hilang. Terus yang kedua ada proses pemesanan yang cukup lama karena sering mengantri, terus tidak tahu bahwa kamar itu kosong atau tidak. Yang ketiga, pihak hotel kesulitan memonitoring data reservasi. Dan yang terakhir ada pelayanan yang kurang optimal. Pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang optimal. Permasalahan ini menjadi dasar saya membuat sistem ini. Untuk tujuan pembuatan sistem ini adalah satu, memudahkan booking. Nah, dalam nomor satu, memudahkan booking, pengguna dalam melakukan booking kamar hotel bisa dilakukan secara online. Itu sangat memudahkan pengguna. Nomor dua, ada membantu admin dalam mengelola data hotel, kamar, dan reservasi. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi kerja. Jadi efisiensi kerjanya itu jadi lebih cepat. Dan keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan atau pelayanan menjadi lebih optimal. Dengan adanya sistem ini, diharapkan semua proses menjadi lebih terstruktur. Untuk manfaat sistem yang dihasilkan dari sistem ini antara lain yaitu satu, cepat. Jadi proses reservasi itu menjadi lebih cepat karena dilakukan secara online. Nomor dua, ada akurat. Data jadi lebih akurat karena tersimpan dalam database. Tiga, ada struktur. Jadi sistem di hotel itu jadi lebih terstruktur dan terlihat rapi. Terus yang keempat ada online, jadi pengguna dapat mengakses kapan saja melalui internet.
sehingga baik pengguna maupun admin sama-sama mendapatkan kemudahan. Untuk gambaran umum dari sistem ini yaitu sistem reservasi hotel berbasis web. Sirehoweb merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pemesanan kamar hotel secara online. Sistem ini menyediakan fitur pencarian hotel, pemesanan kamar, upload bukti pembayaran, serta pemantauan status reservasi. Terdiri dari dua jenis pengguna. Yang pertama ada user. User bertugas melakukan pemesanan, dan yang kedua ada admin bertugas mengolah data. Karena berbasis web, sistem ini dapat diakses melalui berbagai perangkat selama terhubung dengan internet. Nah, di sini ada juga alur sistemnya. Alur sistemnya dimulai dari user melakukan login, terus user memilih hotel dan kamar. Di dalam hotel itu sudah termasuk ada pilihan kamar. Setelah melakukan pemilihan kamar, user masuk ke halaman booking. Setelah melakukan booking, user masuk ke halaman pembayaran. Dan setelah terverifikasi oleh admin, proses selesai. Dan alur ini dirancang agar mudah dipahami. Untuk slide selanjutnya ada fitur ya. Untuk fitur user terdiri dari 9 ya. Yang pertama registrasi akun yang belum punya. Nah, setelah registrasi login ke pengguna. Setelah login, si user bisa melihat daftar hotel dan bisa melihat daftar hotel, melihat hotel-hotel yang ada di sekitar Tasikmalaya. Terus yang keempat ada pencarian hotel, yang kelima melihat detail hotel dan kamar, 6 melakukan booking kamar, 7 upload bukti pembayaran, 8 melihat riwayat reservasi, 9 logout. Nah, dengan fitur ini user dapat mengelola proses reservasi secara mandiri tanpa harus datang langsung ke hotel. Ada juga fitur admin. Untuk admin tersedia beberapa fitur utama, yaitu dashboard. Dashboard sebagai pusat kontrol. Ada 2, dan yang 2 fitur CRUD untuk mengolah data. Yang ketiga ada verifikasi pembayaran ketika user melakukan pembayaran itu diverifikasi oleh admin. Dan keempat ada laporan reservasi. Admin bisa melihat laporan reservasi. Admin memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran sistem. Slide selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Teknologi yang saya gunakan itu ada 6. Yang pertama, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, HTML, CSS, dan JavaScript untuk tampilan, serta server lokal yang menggunakan XMPP. Teknologi ini dipilih karena stabil, mudah digunakan, dan sesuai dengan materi perkuliahan yang sudah dijelaskan. Nah, untuk database yang saya buat itu ada 6. Database yang pertama ada admin, user, hotel, kamar, reservasi, dan pembayaran. Database digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem. Setiap tabel saling terhubung sehingga dapat diproses dengan baik.
Untuk ERD atau entity relationship diagram menggambarkan hubungan antar tabel. ERD membantu saya dalam merancang database agar tidak terjadi redundansi data. Dalam sistem ini terdapat relasi 1 banding banyak dan 1 banding 1. Contohnya tabel kota berrelasi dengan tabel hotel 1 ke N, yang mana itu berarti satu kota dapat memiliki banyak hotel. Terus ada juga tabel hotel berrelasi dengan tabel kamar, yang artinya satu hotel memiliki banyak kamar. Ada juga tabel user berrelasi dengan tabel reservasi. Satu user dapat melakukan banyak reservasi. Ada juga tabel reservasi berrelasi dengan tabel detail reservasi. Yang berarti satu reservasi memiliki beberapa detail kamar. Yang selanjutnya ada juga tabel kamar berrelasi dengan tabel detail reservasi. Dan yang keenam ada tabel reservasi berrelasi dengan tabel pembayaran. Untuk slide selanjutnya, untuk tampilan sistem user ini saya akan mempraktikkan atau melihatkan secara langsung ya. Untuk tampilan user. Ini untuk tampilan jika sudah punya akun, tinggal login, dan untuk yang belum punya akun tinggal pencet daftar sekarang. Karena kita sudah ada di database ya, kita masuk saja. Ini Aisyah ya guys, akun apa ada kesalahan. Nah, untuk setelah login di sini ada tampilan dari ininya ya, dari tampilan indeksnya. Di sini kita bisa memilih kamar, ada fitur pencariannya di sini. Santika. Nah, di sini bisa langsung ya mencari. Terus ada tabel riwayat, ada home ya. Kita coba praktikan ketika kita pesan. Misal kita pesan hotel Horizon Tasikmalaya, atau yang ini kita hotel Santika aja. Misal kita pesan deluxe room ya, ini belum saya tambahin lagi untuk kamarnya, nanti bisa ditambah lebih banyak ya. Kita pencet pesan, dan ketika pesan kita masuk ke halaman booking. Ini kita bisa memilih ya tanggal check-in dan tanggal check-out-nya. Nah, ketika kita misalnya tanggal check-in tapi kesalahan, tapi tanggal check-out-nya kurang, itu akan ada pemberitahuan seperti ini. Salah ya, pemberitahuan salah. Nah, untuk misalnya kita coba ya masukkan kalau yang benar. Misalnya kita hari ini, check-out-nya besoknya, pesan 1 kamar, pesan sekarang, booking berhasil. Ini booking berhasil, dan langsung kita mengupload bukti pembayaran. Karena pembayarannya saya masih menggunakan langsung mengupload bukti pembayaran. Saya sudah mempunyai contoh. Upload bukti pembayaran. Upload bukti pembayaran. Nah, di sini
karena belum di ACC oleh admin, jadi masih menunggu verifikasi ya. Dan langsung masuk ke riwayat. Nah, sekarang kita ke tampilan user, tampilan admin ya. Tampilan admin seperti ini. Seperti biasa kita masuk dulu ya. Ada tampilan login. Nah, ini karena sudah beberapa kali saya coba, jadi banyak bayaran menunggu verifikasi. Nah, di sini kita ketika di sini ada beberapa CRUD yang di sini bisa ada hotel, tambah hotel, edit, hapus, ini ya sudah bisa banyak. Ini ada 5 halaman CRUD, kamar, kota, user ya. Nah, ketika user sini kan tadi ada yang daftar, ada yang punya akun. Nah, masuknya di data user ini. Nah, ada di sini masih ada menunggu verifikasi. Ini juga termasuk CRUD karena bisa menghapus, bisa melihat, bisa menerima verifikasi. Nah, tadi kan kita memakai yang Aisyah. Ketika kita Aisyah kita setujui pembayarannya, otomatis di tampilan Aisyah juga berubah menjadi terverifikasi. Nah, untuk CRUD di bagian pembayaran yaitu ketika verifikasi pembayaran terverifikasi itu tidak bisa dihapus, kecuali ketika misal kita tolak ya, itu bisa dihapus ya. Nah, ini kita di sini ya, masih ada ditolakkan di sini. Kita coba hapus, bisa karena ditolak. Nah, di sini usernya di sininya, jadi di sini juga tinggal hapus saja, otomatis database juga akan terhapus. Nah, itu untuk tampilan user dan admin. Dan untuk slide selanjutnya, evaluasi dan hasil. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem itu sangat berjalan baik. Semua fitur digunakan sesuai perencanaan, tidak ditemukan error besar. Namun, sistem ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut agar lebih optimal. Untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, sistem reservasi di hotel berbasis web ini mampu membantu proses pemesanan menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Sistem ini juga membantu admin dalam mengelola data secara terkomputerisasi. Untuk pengembangan selanjutnya, untuk sarannya untuk saya sendiri, yaitu menambahkan payment gateway, terus ada notifikasi otomatis, terus meningkatkan keamanan sistem. Sekian ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.